Ya udah di situ kita cuma bisa merem, sambil doa, baca doa kan. Nggak lama mobil ini berhenti bergoyang, dibarengin sama ada suara ketawa dari nenek-nenek, kayak suara nenek ketawa. Kayak gitu ketawanya. Otomatis respon si Benny langsung nyalain mobil. Dinyalain mobil, lampu nyala kan. Pas lampu nyala nembak, itu kita berdua ngelihat ada sosok nenek-nenek di dalam rumah itu. Dia pakai kebaya warna coklat gitu. Bukan kebaya, ya kebaya yang nenek-nenek zaman dulu gitulah. Terus dipakai kemben, habis itu pakai kain apa sih, kain jarik. Kain jarik gitu ya. Apa namanya itu gue nggak tahu. Itu bungkuk ngeliat ke arah gue. Dan ternyata sosok bungkuk yang gue lihat di malam pertama itu adalah dia. Di situ kita mulai panik lah ya kan, takut, kita keluar dari mobil, tuh mobil nggak dimatiin, keluar, kita jaga, akhirnya kita keluar lagi tuh. Di depan lagi sampai pagi. Singkat cerita setelah kejadian itu, paginya tuker shift. Nah pas tuker shift ini, salah satu security yang gue sebutnya namanya Mas Anwar ini, dia bilang ke gue, Al, nanti pas gue jaga malam, lu temenin gue ya. Pas lu off, gue jaga malam. Jadi besoknya itu kan gue off, besoknya dia jaga malam. Dia bilang temenin gue. Gue bilang kenapa bang emang? Nggak apa-apa, gue mau temenin aja biar nggak sendirian gitu kan. Gue tolak lah secara halus, gue bilang iya bang kalau gue nggak ada kegiatan ya. Gitu. Padahal dalam hati gue nggak mau gitu kan temenin karena gue tahu nih pasti dia kenapa-napa gitu kan setiap jaga malam. Akhirnya udahlah di hari ketiga itu gue off dan gue nggak nemenin dia. Gue istirahat lah di rumah kan karena gue capek banget. Masuk di pagi harinya, di besokannya tuh pas gue jaga pagi, gue ketemu sama yang namanya si Mas Ridwan. Nah si Mas Ridwan ini dia sempat cerita sama gue kalau malamnya pas jaga si Anwar yang jaga malam, si Mas Anwar ini sempat nge-WA Mas Ridwan buat nemenin. Minta temenin. Pokoknya dia nge-WA gitu ngechat lah minta temenin. Terus si Mas Ridwan ini juga nggak mau karena dia baru habis jaga pagi kan waktu itu. Gue tanya kan, emang kenapa sih si Mas Anwar? Nggak tahu tuh aneh. Gitulah pokoknya setiap malam selalu minta nemenin gitu. Akhirnya udah tuker shift. Ya pagi hari itu aman, cuman gue denger cerita itu doang. Nah masuklah minggu ketiga jaga malam. Besokannya gue jaga malam kan. Nah dari minggu ketiga ini bang, sampai 2 bulan, gue nggak pernah mau berani masuk jaga di dalam. Lu selalu di luar? Gue selalu di luar terus. Pokoknya gue jaga di luar terus. Gue nggak pernah mau masuk ke dalam, gue nggak patroli, nggak ngikutin SOP yang ada lah. Sampai akhirnya gue ditegur lah sama danru gue. Gue dipanggil lah untuk ngadep dia kan ke yayasan lah. Akhirnya udah, gue datang terus ditegur, ditanya kamu kenapa selalu jaga di luar terus. Ya terus di situ gue cuma diem aja, nggak bisa jelasin. Akhirnya kenal lah gue tuh SP2 waktu itu. Intinya kalau sampai gue ngelakuin kesalahan yang sama, gue dikeluarin gitu kan. Udah mau nggak mau, gue beraniin diri lagi dong gue jaga di dalam daripada gue dikeluarin kan. Cuman di situ pikiran gue udah antara gue lanjut jadi security di sini atau gue nyari pekerjaan baru nih, yang ibarat lebih aman lah gitu kan. Walaupun ya sebenarnya jadi security enak-enak aja buat gue gitu kan, dan gajinya juga lumayan. Cuman kalau dapat gangguan terus kan nggak nyaman lah, nggak enak gitu kerja kan, jadi nggak sepenuh hati kan. Ya selama pas habis kena SP2 itu gue sambil nyari kerja lah. Masuklah nih di bulan kedua ini gue jaga malam. Gue jaga malam lagi. Kali ini gue ditemenin sama 3 teman gue. Benny dan si kembar. Karena gue ajak ngumpul karena emang lokasinya ini nggak terlalu jauh dari rumahnya mereka, gitu, dari daerah rumahnya mereka lah. Mungkin sekitar setengah jam lah perjalanan gitu dari tempatnya mereka ke tempat gue ini. Ya mereka mau aja gitu. Akhirnya ya udah ditemenin lah gue sama mereka kan. Pas ditemenin sama mereka, balik lagi bang, gue tetap nggak berani masuk jaga di dalam. Gue masih, hati gue tuh kayak aduh jangan deh kayak gitu terus kan. Jadi gue masih duduk di luar tuh sama anak-anak. Pada saat masuk jam 10 lewat, gue harus patroli lagi kan. Pas gue harus patroli, kali ini gue minta ditemenin lah sama 2 temen gue ini. Sama waktu itu gue diminta ditemenin sama si Benny dan si Doni. Nah, pas gue masuk patroli itu, tiba-tiba nih si Doni ini jatuh di tengah-tengah area itu. Dia jatuh tapi dia nggak bisa bangun.
Kayak kesandung atau gimana? Iya, dia ngerasa kayak kesandung, tapi pas gue tanya, lo kenapa? Nggak tahu nih, gue nggak bisa bangun, kaki gue kayak ada yang nyengkrem. Kakinya dia kayak ada yang megang gitu, kayak yang megangin. Gue senterin kan, karena penerangan situ cuma senter gue doang, nggak ada penerangan lain. Pas gue senterin nggak ada apa-apa. Akhirnya ya gue usap-usap lah kakinya dia kan. Coba bangun. Masih nggak bisa tuh, masih kayak ketahan gitu. Akhirnya kita paksa tuh, diangkat sama gue masih Benny. Si Don ini kita angkat. Akhirnya bisa bangun dia. Udah gue nggak mau ngikut masuk gitu. Karena dia pernah pengalaman yang di kosan itu kan. Dia takut juga. Dulu berdua aja sama si Benny. Nah si Benny juga nggak berani. Akhirnya yaudah deh, mau nggak mau gue sendiri lagi kan. Gue masuk nih sendiri lagi. Jalan. Begitu gue nyampe bagian belakang, itu kembali gue denger suara rintihan cewek lagi bang. Sama kayak yang waktu itu. Nah, sama kayak waktu malam pertama. Gue denger suara rintihan cewek lagi, tapi kali ini suaranya itu berasal dari dalam rumah. Kalau sebelumnya kan gue dari yang mobil kosong ya, dari salah satu mobil gitu ya. Kira-kira gitu kan. Kali ini tuh ada dari sebelah kiri gue dan dari dalam rumah. Pas rumah itu gue senterin, di sini adalah pertama kalinya gue ngeliat sosok si nenek ini lebih jelas. Pas gue senterin bagian belakang rumah itu kan dia ada pintunya ya, pintu belakang rumah itu. Dan di samping pintunya ada jendela kecil yang satu kotak itu doang bang. Pas gue senterin bagian jendela itu, dan gue begonya gue malah gue ngedeketin jendela itu, mau ngecek suara rintihan yang dari dalam. Pas gue cek, pas senterin ini ke arah jendela, itu gue ngeliat muka si nenek ini depan muka gue. Mukanya tuh yang bener-bener keriput banget, ya. Terus ya gimana sih muka nenek-nenek, tapi ini keriput banget gitu bang. Kalau nenek-nenek biasanya kan keriputnya mungkin masih dibilang wajar lah ya. Ini tuh aneh banget keriputnya gitu. Terus mata itu melotot ke gue. Gue sampai jatuh, kepental gitu kan. Pokoknya nggak kepental banget, cuman gue langsung mundur terus kejatuh. Gue cabut langsung lari. Keluar itu gue lari sampai guling-guling pokoknya. Gue ngelinding-gelinding, ya udah kocar kacir ya pokoknya. Gue pengen gelinding-gelinding, jatuh-jatuh. Anak-anak nanya, lu kenapa? Ah udah ntar aja gue ceritain gitu. Gue pokoknya nggak berani banget nih gue masuk lagi nih, gue gitu kan ya anak-anak. Ya, tapi gimana? Kata anak-anak kan ini tugas lo harus masuk lagi nanti kan buat patroli di jam berikutnya. Jadi udah gue di situ diem, sambil ngobrol lah sama anak-anak. Masuk, singkat cerita masuk lah sekitar jam 12:30 atau jam 1 gue lupa. Pas gue mau masuk gerbang ini kan, itu gerbang ketutup ya, pas yang gue keluar itu sampai terguling-guling itu. Pas gue tutup itu kan juga di rantai gitu. Nah pas gue buka rantai, gue mau masuk, gue sempat ngintip dulu bang dari celah gerbang ini. Jadi gerbang ini tuh ada lubangnya gitu, lumayan gede lah lubangnya buat masukin si rantai ini. Gue intip, gue di situ langsung gue fokus sama satu titik yang dimana itu si nenek-nenek ada lagi berdiri, kali ini di tengah-tengah lokasi itu. Dari depan rumahnya dia berdiri sambil ngeliatin gue gitu. Di situ gue langsung anjing, gue masuk apa kagak ya. Terus anak-anak gue bilang, coba dulu lihat ada nggak. Pas mereka ngintip nggak ada. Fix berarti makhluk halus nih ya? Udah pasti makhluk halus bang. Terus nggak ada ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Ada di dalam, lu lihat nggak ada. Ini gue sampai gue kasih senter, coba lu senterin, nggak ada. Pas gue intip lagi, kali ini posisi udah mulai ngedeket. Maju dia. Sekarang udah ada di depan, posisi di depan mobil yang gue jadiin pos itu. Makin mendekat ya. Anjir, gue bilang ini masuk apa enggak, gue lanjut apa enggak ya. Sedangkan itu kan gue harus tetap patroli, kalau enggak gue ditegur kan, dimarahin. SP3 nih. Nah SP3 kalau itu kan mau ngomong cabut, gue dikeluarin. Gue nggak ngelanjut, gue tetap akhirnya milih untuk nggak masuk. Gue pikir aduh bodo amat deh, gue di SP atau apa, SP3 atau apa ya. Tapi anak-anak tetap maksa gue masuk kan. Gue bilang udah yuk, kalau mau lu bertiga temenin gue bilang jangan gue sendirian, gue takut ini. Gue bilang kan kita bertiga temenin gitu kan, kita masuk bertigaan. Ya udah, gue intip lagi bang, kali untuk yang ketiga kalinya gue ngintip, gue lihat kosong, udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada sosok nenek-nenek itu nggak ada. Pas gue masuk, itu gerbang gue buka, gue masuk. Konyolnya nih, anak bertiga nggak ada yang mau ikut masuk. Mereka nunggu di depan gerbang gitu. Karena mereka tahu kalau gue udah ketakutan berarti udah nggak bener gitu kan. Karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya kan. Ayo sini, gue bilang masuk, temenin gue. Nggak, udah lu jalan dulunya sendiri. Tuh kan gue bilang konyol, lu tadi bertiga bilang mau nemenin, sekarang kagak. Akhirnya mungkin karena gue paksa-paksa, yaudah deh mereka masuk. Nah pas mereka masuk ini, kali ini gue keliling itu sekitar jam 2-an. Akhirnya gue jam 2-an gue keliling. Berempat-empatan nih sekarang kita keliling. Tiba-tiba nih si Benny ini fokus ngadep ke arah rumah, yang rumah tua itu, yang rumah terbengkalai itu. Dia ngeliatin rumah itu terus joprak gitu aja bang, jatuh pingsan. Dari situ kita bertiga pikir ini kenapa nih.